Kembali lagi di sistem koordinat kartesius. Ini video bagian kedua ya. Video bagian pertama sudah di-share minggu kemarin. Kita lanjutkan. Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari pengertian sistem koordinat kartesius dan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertemuan pertama. Di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari posisi titik terhadap titik asal 0,0 atau titik 0 biasanya ya, dan titik tertentu misalkan AB. Itu kita ke yang ketiga ini. Di subbab 3, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, atau ini sebagai titik acuannya gitu ya. Nah, sistem koordinat kartesius itu selalu memiliki acuan yang tetap, di mana semua selalu mengacu pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Dan ini disebut sebagai titik 0. Ini titik 0 ya. Biasanya ini titik pusatnya, acuannya. Misalkan ada rumah di sini. Ini jadi jaraknya adalah 4, Y-nya ada 2. Nah, bagaimana jika titik acuannya bergeser? Misalkan misalkan geser di sini, ini di titik acuannya menjadi 3,3 ya. Nah, dari titik acuan ini di rumah ini tadi apakah sama dengan 4,2? Tidak, ini akan berganti nanti. Sebagai titik acuannya di sini, pusatnya di sini. Jadi, kalau pusatnya di sini, X-nya ada 1. Terus Y-nya ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Y-nya 5. Jadi ini melalui titik acuan ini, rumah ini berada di 1,5. Jadi berbeda ya. Oke, maka posisi titik ini akan dituliskan dengan nilai yang baru atau berbeda dengan sebelumnya. Posisi tersebut akan bisa dihitung untuk menggunakan formula berikut. Ini saya beri rumusnya, formulanya agar cepat untuk mengerjakan, memperoleh nilainya itu. Rumusnya adalah XB itu baru. X baru sama dengan X lama kurangi X acuan. Ini sama juga ini, Y baru sama dengan Y lama kurangi Y acuan. Contoh seperti yang ini tadi ya. XB, X baru, X lamanya berapa ini tadi? X lamanya adalah 4 ya, kurangi X acuan. X acuannya adalah ini 3,3. X-nya adalah 3. Jadi 4 kurangi 3 sama dengan 1. Benar ya? X-nya jadi 1, X barunya. Terus Y barunya. Y barunya sama dengan Y lama berapa? 2 ya ini. Y lama 2. Terus kurangi Y acuannya adalah negatif 3. Terus negatif 3 sama dengan 2 kurangi negatif 3 sama dengan 5. Ini jadi penjumlahan kan? Jadi 5. Jadi benar ya ini titiknya dari 1,5. XY baru titik barunya. Gitu. Jadi ini silahkan dicatat baik-baik, nanti bisa diterapkan. Oke, langsung contoh soal. Contoh soal, perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Ini rumusnya ya. Ada koordinat kartesius seperti ini, sudah juga ada titik-titiknya. Yang pertama, tuliskan koordinat atau posisi relatif A terhadap titik acuan H. Nah, ini koordinat baru titik A terhadap titik acuan H. Jadi titiknya diganti dengan acuannya H ini ya. Berapa nanti titik A ini? Yang kedua, tuliskan posisi relatif G terhadap titik D. Oke, kita langsung jawab ya. Yang pertama, ini saya berikan alternatif jawaban. Nah, seperti ini. Kita buat tabelnya dulu. Titik awal, titik acuan, dan titik baru. Titik awal. Titik awal ini yang tadi ya, posisi relatif A terhadap titik acuan H. Titik awalnya titik A berapa? 4,3.
Ini kita tulis X-nya adalah 4 ya. Lalu X acuannya adalah negatif 4 XH. X acuannya ini negatif 4. Lalu titik barunya adalah seperti rumus ini tadi. X baru sama dengan 4 kurangi negatif 4. 4 kurangi negatif 4. 4 kurangi negatif 4 sama dengan 8. Lalu yang bawah ini Y. Y awalnya berapa? Y awalnya adalah 3. Y acuannya adalah YH ini negatif 5. Jadi Y barunya adalah 3 kurangi negatif 5. Hasilnya adalah 8. Jadi titik relatif A adalah 8,8. Kita langsung cek saja ya. 8,8. Dari titik pusat H, titik acuan H, X-nya 8, berarti positif ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya ini. Lalu Y-nya adalah 8. Y-nya jadi ke atasnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya, benar berarti titik relatifnya adalah 8,8. Gampang ya. Nomor 2, tuliskan posisi relatif G terhadap titik G. Kita buat tabel lagi titik awal, titik acuan dan titik baru. Titik awalnya kita tuliskan titik G. Titik G boleh dengan cara seperti ini juga. Titik G negatif 6,6 ya. Titik acuannya adalah D 3, negatif 4 ya. Jadi X barunya adalah negatif 6 kurangi 3. X baru sama dengan negatif 6 kurangi 3 sama dengan negatif 9. Y barunya adalah 6 kurangi negatif 4. Nah, 6 kurangi negatif 4 sama dengan 10. Jadi titik relatif G adalah negatif 9, Y-nya adalah 10. Kita cek. Yuk. Dari titik awal G ya, ini acuannya adalah titik D ini. Titik D ke kiri berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Berarti X-nya adalah negatif 9 ke kiri. Terus Y-nya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti benar. Dengan rumus ini kita bisa dapatkan lebih cepat atau tanpa menggunakan tabel ya, tanpa menggunakan koordinat kartesius di gambarnya. Oke, ada contoh soal lagi ini di buku paket. Ayo kita berlatih 2.2 halaman 56. Ada soal nomor 2. Diketahui titik P 4, negatif 5 serta titik Q 3,2, R 4,7, S negatif 5,4 dan T negatif 3, negatif 6. Tentukan koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Alternatif jawabannya kita tuliskan dulu. Titik P, Q, R, S, T ya di sini. Saya pindahkan di sini. Yang pertama koordinat titik Q terhadap titik P, kan koordinat titik Q terhadap titik P ya. Koordinat titik Q adalah 3,2. Kita buat tabelnya. Nah, titik awalnya berapa titik Q ini? Q 3,2. Titik acuannya apa? Titik acuannya adalah titik P. P-nya 4, negatif 5. Titik barunya kita kurangkan tadi. Ini menggunakan rumus ini tadi. X-nya, X barunya sama dengan 3 kurangin 4 sama dengan negatif 1. Y-nya 2 kurangi negatif 5 sama dengan 7. Jadi titik Q barunya adalah negatif 1,7. Nah, sekarang kita cek lagi. Saya berikan gambarnya. Ini sudah ada titik-titiknya sesuai. Dari Q
Q terhadap P, T acuannya P ya, di sini ke Q. Apakah benar itu? Negatif 1,7. Jadi X-nya berarti mundur satu langkah negatif ya, negatif 1. Sini. Benar. Terus ke Y-nya adalah ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 berarti ini benar, positif. Yang B, koordinat titik R ya, R terhadap titik P. Kita buat tabelnya lagi. Titik awal, acuan, titik baru. Titik awalnya adalah titik R 4,7. Titik acuannya adalah titik P. Titik barunya X baru 4 kurangi 4 sama dengan 0. Terus Y barunya adalah 7 kurangi negatif 5 sama dengan 12. Jadi R nya terhadap titik P adalah 0,12. Perlu cek lagi? Oke, dicek lagi ya. Dari sini ke sini X nya 0, apakah benar? X nya enggak gerak ya, ini jadi tetap 0. Benar. Terus Y nya ke atas 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti benar ini. Yang B titiknya benar. Sekarang yang S dan T untuk latihan ya. Nanti kalian jawab sendiri untuk latihan. Lanjut, ayo kita amati masalah 2.1. Pernahkah kalian berkemah? Dalam berkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Nah, ini ada denahnya kemah, ada hutan, tanah lapang, pemakaman, kolam, dan lain-lain. Di dalam koordinat kartesius ya ini denah perkemahan. Lalu kita hubungkan dengan ayo kita menalar di tabel 2.4 posisi tempat tertentu ini. Nah, nanti kalian silahkan isikan titik-titik ini. Saya berikan contoh dulu untuk nomor 1 dan 2 ya. Nanti yang lain kalian jawab sendiri. Contoh nomor 1. Ini perumahan, posisi dari titik asal perumahan, koordinatnya ini. Tenda 1, titiknya ini, tempatnya 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Apakah benar itu posisi terhadap tenda 1? Nah, ini dari sini 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Coba ke kanan 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Oke, benar ya. Terus ke atas 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 satuan ke atas. Ini jawabnya ini. Terus ke pos 1. Pos 1 ini dari pos 1 ke perumahan. X nya 4 satuan ke kanan ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 0 satuan ke atas sudah. Ini benar ya. Terus pasar. Dari pasar, mana pasar ini? 2 satuan ke kanan, 1, 2. Benar. Dan 2 satuan ke atas, 1, 2. Benar juga. Nah, cuma gitu doang. Contoh nomor 2, pemakaman. Dari pemakaman ini tenda 1 ke pemakaman ya. Tenda 1 ke pemakaman. Kalau di sini 7 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. 7 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. 2 satuan ke bawah, 1, 2. Ya. Dari tenda 1 ke pemakaman. Terus pos 1 ke pemakaman. Nah, ini pos 1 mana? Pos 1 ini ke pemakaman. Nih. Ke X-nya dulu ya, kiri atau kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 satuan ya pemakaman. Ini jadi kita tuliskan 7 satuan ke kiri. Lalu ke bawahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Jadi kita tuliskan 7 satuan ke bawah. Gampang ya. Coba satu lagi. Dari pasar. Pasar mana pasar ini? Ke kanan atau kiri dulu? Kiri dulu ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tuliskan 9 satuan ke kiri. Bawahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah. Nah, sekarang kalian lanjutkan titik-titik ini dilengkapi ya dengan cara yang seperti tadi. Sekarang pekerjaan kalian adalah mengerjakan ayo kita berlatih 2.2. Nah, tadi udah diberi contohnya nomor 2 ya. Ini gampang-gampang sekali ya. Ada 10 soal, kalian kerjakan semua dan nanti jika sudah selesai dikumpulkan ya, bisa difoto nanti. Oke, mungkin cukup itu saja untuk pertemuan kedua atau bagian kedua. Kita bertemu lagi untuk pertemuan ketiga besok yang pelajari sistem koordinat kartesius selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.